Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita baca doa belajar dulu ya. Siapa yang biasa pimpin baca doa? Mbak Ros? Ya, mari teman-teman kita buka pembelajaran kita dengan doa bersama. Raditu Raditu billahi billahi rabba rabba wa wa bil bil islami islami dina dina wa wa bi bi Muhammadin Muhammadin nabiyyan nabiyyan wa wa rasulah. rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma ilma warzuqni rahmah. rahmah. Amin. 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 Terima kasih ya Mbak Rosi. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakan doa kita bisa memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum dimulai, Ibu absen dulu ya anak-anak. Pertama, Roshidatul Husna, Hadir Bu. Firda Amarilis, Hadir Bu. Afifah Asfihani, Hadir Bu. Miftahul Hilmi. Hadir Bu. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, ada satu peserta lagi ya. Mbak Amalia Azizah. Assalamualaikum Mbak Amalia. Suara Ibu bisa terdengar? Oke, baik. Mungkin lagi ini ya, lagi persiapan. Oke, materi kita hari ini bisa dibuka bukunya masing-masing ya anak-anak. Kita membahas tentang toharoh. Ibu share PPT-nya dulu sebentar. Baik. Apakah PPT-nya terlihat? Anak-anak? Terlihat Bu. Bu. Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Baik, kita hari ini membahas tentang taharoh, wudhu khususnya. Di sini pengertian toharoh. Toharoh ada kalanya dipakai dalam arti yang sesungguhnya yaitu bersuci dengan air. Ada kalanya dipakai secara hukmi yakni bersuci dengan tayamum. Nah, toharoh adalah aktivitas-aktivitas tertentu sebagaimana diatur syara guna mensucikan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Nah, lalu bersuci adalah amalan yang sangat penting karena di antara syarat-syarat sahnya sholat adalah bersuci atau toharoh. Dasar dari toharoh ini ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, bisa dilihat sendiri di Quran masing-masing ya. Dan Quran Surat Al-Mudathir ayat 4-5 itu. Selain itu, fungsi dari toharoh adalah untuk memenuhi syarat sahnya sholat dan untuk menyempurnakan ibadah. Orang yang sholat tanpa bersuci, sholatnya tidak sah gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Bu. Lanjut ya. Tidak Bu. Oke, baik. Di sini ada macam-macam toharoh. Ada yang mau membacakan?
Mbak Firda? Iya, Bu. Macam-macam toharoh, mensucikan diri dari hadas dan najis. Yang pertama ada wudhu, tayamum, mandi biasa dan mandi junub, lalu mensucikan badan, pakaian, dan tempat ibadah, seperti beristinja, pakaian yang terkena kotoran harus dicuci terlebih dahulu. Begitupun dengan tempat ibadah yang kotor harus dibersihkan sebelum ditempati untuk ibadah dan sebagainya. Baik. Itu, Bu. Pintar. Selanjutnya kita fokuskan pada wudhu dulu ya. Soalnya untuk pembahasan tayamum dan mandi dan yang lainnya kita bahas pekan depan. Baik, kita bahas tentang wudhu. Mengutip dari buku Fikih Wudhu versi Mazhab Syafi'i oleh Muhammad Ajib LCMA, wudhu berasal dari bahasa Arab yang artinya kebersihan. Sedangkan secara istilah, wudhu adalah aktivitas khusus menggunakan air pada anggota badan yang diawali dengan niat. Nah, hukum berwudhu yakni sifatnya tidak mutlak, tergantung dengan ibadah yang dilaksanakan. Wajib apabila menjalankan ibadah seperti sholat, memegang Al-Quran, dan melaksanakan tawaf. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hajar, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kalian sebelum ia berwudu. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada rukun wudu. Siapa yang membacakan? Mbak Afifah, barangkali? Oke, Bu. Rukun wudhu. Yang pertama niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib atau menurut susunan yang disebutkan dalam Al-Quran. Keenam perkara dari rukun wudhu ini harus dilaksanakan dengan berurutan dan tenang. Tidak boleh meninggalkan salah satunya jika ingin ibadah salatnya sah. Selain rukun wudhu, ada juga beberapa sunnah yang bisa dilakukan agar mendapatkan pahala berlebih. Berikut ini ada beberapa sunnah berwudhu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat bersuci dengan cara berwudhu. Oke, lanjut dulu ya. Sini ada syarat-syarat wajib wudhu dan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Siapa yang mau membacakan? Ada? Nggak usah tak tunjuk. Halo? Masih terdengar suara ibu? Ya, Bu. Saya bacakan ya, Bu. Oh ya, siap. Silahkan Mbak Rosh. Syarat dan yang membatalkan wudhu. Yang pertama adalah syarat wajib berwudhu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, tidak ada apapun di dalam tubuh yang dapat mengubah sifat air, seperti lipstik dan riasan lainnya. Yang kelima, tidak ada yang dapat mencegah air menyentuh kulit, seperti cat kuku, lipstik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mengetahui mana yang sunnah dan mana yang wajib. Kemudian, air yang diambil untuk wudhu adalah air bersih dan suci. Sifatnya tidak berbau, tidak kotor, atau tercampur bahan lainnya. Yang kedua adalah hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan kemaluan, seperti buang air kecil maupun besar, atau buang angin. Jika keluar air mani, maka ia harus mandi wajib terlebih dahulu. Yang kedua adalah hilangnya akal yang disebabkan gila, tidur atau tertidur, mabuk, dan pingsan. Yang ketiga, tersentuh oleh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan tidak memakai penutup. Dan yang terakhir, tersentuh kemaluan yaitu kubul dan atau dubur dengan tapak tangan atau jari yang tidak memakai penutup walaupun kemaluan sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Oke. Tidak ya.
Selanjutnya ada tata cara wudhu. Nah, di sini Ibu akan skip dulu, soalnya ada tugas untuk anak-anak sekalian membuat praktek wudhu yang benar ya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, nanti divideokan minimal durasinya 3 menit, dikumpulkan untuk pertemuan pekan depan. Dicatat baik-baik ya. Bisa dipraktekkan langsung atau hanya tutorial seperti kalian bisa kasih gambar-gambar, terserah, pokoknya dibuat video semenarik mungkin gitu ya. Baik, Bu. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pertemuan hari ini, yakni tentang berwudu, bersuci, taharoh ya. Tapi kita lebih spesifik ke wudu dulu, soalnya kalau semua dibahas hari ini tidak bisa selesai gitu ya. Nah, di sini wudu itu sebagai sarana kita untuk mensucikan diri sebelum melakukan ibadah sholat, supaya sholat kita sah dan diterima oleh Allah gitu ya. Untuk syarat dan rukunnya Ibu kira sudah jelas. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan setelah pertemuan hari ini gitu ya. Baik, mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah masing-masing ya. Iya, Bu. Sip. Ya udah, jaga kesehatan, semangat terus. Pokoknya harus tetap semangat belajar. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih, Bu.